Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Saidi dengan NIM 200611100201 dari kelas PGSD 3D. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang istilah-istilah dalam seni tari serta kaitannya dalam dunia pendidikan, yang ditugaskan oleh Bapak Pariska Indra Perdana selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan seni. Baik, saya akan bacakan istilah-istilah dalam seni tari. Yang pertama ada skar ura. Gerakan ini sering kita temukan pada tari pasambahan atau penyambutan, di mana gerakannya adalah menaburkan bunga atau properti khusus ke arah penonton maupun tamu, sebagai ucapan selamat datang. Yang kedua ada agem. Agem adalah gerakan yang menjadi sikap-sikap dasar dan dilakukan di tempat dia berdiri. Yang ketiga ada trecet. Trecet adalah gerak kaki mirip serisik, dimulai dengan langkah yang pelan bersama dengan saat beralih ke tempat yang dituju, lalu irama akan berubah jadi cepat. Yang nomor 4 ada samberan, yaitu langkah yang kecil-kecil tetapi cepat di atas ujung kaki, satu lengan lurus ke samping diagonal rendah untuk tari putri dan putra, halus atau lurus ke samping horizontal untuk tari putra gagah. Sedangkan lengan yang lain diarahkan ke samping atas melintang di depan dagu. Nomor 5 ada ngomong. Ngomong adalah menggerakkan badan ke samping kanan dan kiri dengan posisi diam atau tanpa mengangkat kaki. Nomor 6 ada ngunduh sekar. Ngunduh sekar gerakannya akan melihat saat penari menempatkan sebelah tangan ke arah dekat telinga dan tangan satu lagi ke arah diagonal ke bawah. Nomor 7 ada ridong. Ridong adalah gerakan liar tangan yang diikatkan selendang ke bagian siku dan sudut satu lagi diikatkan ke pinggang. Nomor 8 ada rimong. Rimong hampir sama dengan ridong, yakni sama-sama menggunakan properti selendang. Namun, rimong adalah merentangkan satu tangan sambil memegang selendang dan tangan satu lagi menempatkan ujung selendang ke pundak. Nomor 9 ada sembahan. Sembahan berarti menyembah, yakni mengembangkan kedua telapak tangan dan menyatukannya, diposisikan sekitaran dada atau di atas kepala. Gerakan ini umumnya terdapat pada tari tradisional atau klasik. Nomor 10 ada giting, yaitu posisi di mana jari tengah dan jempol beradu sehingga membentuk bulatan, sedangkan jari yang lain ditekuk atau dilengkungkan ke bawah. Nomor 11 ada ukel. Ukel adalah posisi memutar pergelangan tangan dengan gerakan berbalik arah jarum jam sambil memperagakan gerakan giting. Nomor 12 ada kebyok. Kebyok adalah gerakan menghentakkan selendang ke pergelangan tangan sehingga selendang tersebut menempel atau tersangkut. Nomor 13 ada nyempurit. Nyempurit adalah istilah gerak dalam tari yang satu ini tidak jauh berbeda dengan giting, yakni jari jempol yang ditempelkan pada sisi atau ruas jari tengah. Yang nomor 14 ada ngerayung. Ngerayung yakni posisi di mana jari jempol ditempelkan ke telapak tangan, sedangkan posisi keempat jari lainnya berdiri dengan rapat. Nomor 15 ada tancap. Tancap, pada gerakan ini kedua kaki dikembangkan, lengan tangan kiri bertolak ke pinggang, sedangkan tangan kanan lurus ke bawah di sisi kanan badan. Selanjutnya kaitan dengan dunia pendidikan atau mata pelajaran. Nomor 16 ada adek. Adek adalah sikap di mana penari tegak berdiri berdasarkan dasar sikap penari. Kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. Kaitannya adalah menjaga keseimbangan tubuh, berdiri tegak dapat melancarkan aliran darah, juga membantu siswa menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan, berkaitan dengan pelajaran PJOK dan IPA. Nomor 17 ada ombak banyu. Sesuai dengan namanya, yakni ombak, gerakannya dengan menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan dengan didahului gerakan ke atas, bagaikan ombak yang mengalir. Kaitannya, bagi siswa membantu dalam menyehatkan badan, merilekskan badan, melemaskan persendian tangan dan juga dapat menyehatkan jantung, berkaitan dengan pelajaran PJOK dan IPA. Nomor 18 ada lumaksana. Lumaksana adalah gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta menerjemahkan masing-masing karakter dari penari. Kaitannya, membantu siswa mengurangi dan mencegah stres, membantu penurunan berat badan,
bisa membantu siswa mengembalikan mood jadi lebih baik, meningkatkan kesehatan jantung, dan membantu siswa agar kesehatannya sendinya terjaga. Berkaitan dengan PJOK dan IPA. Yang nomor 19 ada gayal-gayal. Gayal-gayal adalah gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke arah kiri dan kanan. Kaitannya, melatih keseimbangan tubuh, membantu siswa mengurangi dan mencegah stres ketika berjalan kaki atau melakukan aktivitas fisik lainnya, melepaskan hormon endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati dan juga membantu siswa mengurangi rasa cemas dan depresi. Berkaitan dengan pelajaran PJOK dan IPA. Yang terakhir, nomor 20 ada gerak spontan, yaitu gerakan yang terjadi atau dilakukan secara tiba-tiba alias mendadak tanpa diinginkan maupun diniatkan oleh si penari. Kaitannya, membantu siswa menjadi sistem pengatur dan pengendali dalam tubuh kita sehingga siswa mampu untuk menerima rangsangan atau impuls untuk diteruskan ke otak atau sumsum belakang, pelindung atau menjaga siswa agar tetap aman dan nyaman. Berkaitan dengan pelajaran PJOK dan IPA. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.